Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya? Sehat-sehat walafiat. Kita masuk ke pertemuan yang kedua. Kita akan mempelajari tentang industri 4.0 yang saat ini marak, ya. Nanti disaksikan, dipelajari, disimak tayangannya sampai habis, dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan kerjakan tugas saya. Terima kasih. Baik, kita akan langsung mulai pada pelajaran hari ini. Kita bahas tentang bab kedua, yaitu identifikasi peluang usaha. Seperti kita ketahui, ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0 sangat ditekankan dan sangat digaungkan dengan sangat dahsyat, dengan sedikit berbeda dengan revolusi sebelumnya. Revolusi sebelumnya itu ada revolusi ekonomi pertanian, di mana pada revolusi itu ditekankan bahwa dengan sistem pertanian baru dengan lahan sempit tapi menghasilkan hasil yang sangat besar, atau dengan bertanam dengan pupuk-pupuk yang organik. Dan saat ini yang kita bahas yaitu tentang ekonomi kreatif di era revolusi industri. Apa itu ekonomi kreatif? Adalah konsep yang menempatkan kreativitas dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Kalau dalam revolusi sebelumnya seperti revolusi ekonomi pertanian, itu yang dimaksimalkan adalah tanamannya, pengolahannya, dan lahannya. Kalau di sini tidak. Yang kita maksimalkan adalah sumber daya manusianya, cara berpikirnya untuk menciptakan produk-produk terbarukan. Sektor-sektor industri kreatif, ya, kita akan sebutkan satu-satu, nanti akan saya jabarkan satu-satu. Yang pertama ada desain produk, fashion, desain interior, fotografi, film animasi dan video, seni rupa, desain komunikasi visual. Kalau di kelas 2, di kelas 11 kita sudah pernah membahas tentang industri ekonomi kreatif yang sebenarnya jumlahnya ada 16, dibahas di kelas 2 8, dan yang 8 akan kita bahas di kelas 12 ini. Subsektor tersebut, yang pertama kita bahas dulu subsektor arsitektur. Contohnya yaitu arsitek perencanaan kota. Seperti itu contohnya, menggambar desain sebuah kota baru dengan konsep yang terbaru. Ini sangat menjanjikan saat ini karena jelas harganya sangat fantastis. Arsitektur bangunan apalagi ini. Jadi Anda yang memiliki kreativitas di dalam desain rumah ini sekarang sangat menjanjikan. Jadi bisa dipasarkan online. Tidak hanya menggambar, tetapi lebih komplit lagi apabila kita bisa memperkirakan juga bahan-bahannya habisnya berapa, biayanya total habisnya berapa untuk membangun desain tersebut. Yang ketiga, desain produk. Nah, seperti ini. Desain produk seperti ini sekarang sudah sangat banyak diminati. Produk-produk yang dulunya bentuknya sederhana, gambarnya sederhana, tidak memiliki corak, sekarang sudah banyak sekali anak muda mendesain produk-produk yang sebenarnya fungsinya sama, bentuknya sama, tetapi dengan tampilan yang berbeda. Selanjutnya lagi subsektor desain interior. Ini ada 3. Yang pertama perancangan interior atap atau plafon. Ini bisa dilihat seperti itu. Ini sekarang sangat mahal jasa seperti itu, ya, karena butuh kreativitas sangat tinggi. Ada lagi yang kedua, perancangan interior benda bergerak.
interior bergerak, yaitu furnitur contohnya, ya, meja, kursi, dan sebagainya yang sekarang banyak kita jumpai di toko-toko furnitur yang bentuknya sangat menarik, sangat bagus. Kalau zaman dulu sebelum era industri 4.0 ini bentuknya itu saja, tapi sekarang ditekankan pada kreativitas manusia. Fungsinya masih sama. Kalau meja tempat untuk meletakkan barang, kursi untuk duduk, tapi didesain dengan seindah mungkin agar terlihat enak, di tempat digunakan untuk duduk nyaman dan memiliki nilai kebanggaan tersendiri. Selanjutnya yaitu perancangan dekoratif. Perancangan dekorasi sebuah rumah, gedung, kantor, maupun restoran yang didesain dengan menarik, yang tentunya ini memerlukan tingkat kreativitas cukup tinggi. Ya, seperti itu contohnya. Subsektor film, animasi, dan video. Contoh aja sekarang sudah banyak televisi-televisi nasional yang memberikan tantangan atau memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk membuat video-video pendek, film-film pendek yang bisa ditayangkan di televisi nasional, bahkan bisa ditayangkan di bioskop-bioskop. Ataupun sekarang banyak pemuda yang memiliki kreativitas di bidang animasi, video, mereka upload ke YouTube. Tentu tujuannya untuk menggapai rupiah. Ya. Subsektor musik. Nah, ini sekarang banyak digandrungi oleh anak-anak milenial. Siapa sih yang nggak kenal dengan Denny Caknan, Happy Asmara, yang merupakan generasi pendatang baru di era dunia musik dengan membawakan genre musik yang berbeda, walaupun dengan bahasa Jawa, tapi dikemas dengan cukup menarik sehingga dapat menarik generasi muda, bisa masuk televisi nasional, trending di YouTube, Twitter, dan sebagainya. Subsektor periklanan. Nah, advertising. Nah, di logo-logo ini, ya, sekarang itu logo itu lebih mahal daripada produknya. Jadi sekarang pinter-pinteran saja, ya, produk bisa rasanya sama, bahannya sama, tapi nilai jualnya berbeda. Seperti Starbucks itu, Starbucks Coffee, kopinya sama, manfaatnya sama, rasanya sama, dengan bahan yang sama, tetapi dengan harga yang dahsyat mahal. Yang buat mahal apa? Brandingnya. Jadi branding produknya, labelnya, logonya itu mahal. Logo BMW, logo Ferrari ini seperti ini. Padahal hanya gambar seperti itu. Kalian juga bisa membuatnya dengan gambar yang sederhana, yang bisa menjadi ciri khas, itu dapat menghasilkan nilai jual yang lebih, yang intinya bisa menjadi brand dari produk yang sudah kita produksi. Subsektor seni rupa, ini juga cukup menjanjikan. Anda yang punya keahlian menggambar, melukis, itu lukisan-lukisan yang seperti ini, yang kreatif, itu bisa dijual juga. Terus contoh aja ada lagi, selain kalau nggak bisa melukis, kegiatan lagi yang hobi selfie, yang hobi ngambil gambar indah, yang bisa dijual. Ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sekarang di industri televisi dan radio. Nah, ini televisi nasional maupun televisi non nasional, sekarang sangat marak sekali, banyak televisi berdiri di Indonesia. Walaupun ada yang masih berskala kecil. Kenapa banyak mendirikan hal tersebut? Karena bisnis ini cukup menjanjikan. Radio, televisi cukup menjanjikan. Mereka dapat uang dari sponsor.
mereka dapat uang dari iklan dengan menampilkan program-program televisi yang menarik. Mereka bisa mendapatkan sponsor atau iklan lebih banyak, sehingga sangat menguntungkan. Bahkan mereka dengan mendatangkan artis-artis yang cukup terkenal bisa mendatangkan lebih banyak iklan lagi. Sekali lagi, dari 8 ini nanti tinggal mana yang Anda minati. Simak tugas dari apa yang akan saya sampaikan. Baik, Anda sudah saksikan video saya dari materi saya. Tugasnya adalah dari 8 sektor industri yang sudah Anda saksikan tadi, silahkan pilih salah satu yang kemungkinan cocok untuk kalian, yang kemungkinan dapat kalian jalankan, dan sebutkan minimal 4 alasannya. Nanti ditulis di kertas, di lembaran, silahkan dikumpulkan ke saya di hari Sabtu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.